Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sahabat masih tetap dalam ridhonya Allah. Amin. Di perjumpaan kali ini kita akan bercerita lagi tentang suatu kisah mengisahkan antara majikan dengan pembantunya yang terjadi di Arab Saudi. Ceritanya begini sahabat. Ada seorang pembantu rumah tangga, anggaplah TKW, yang dikirim ke Arab Saudi. Begitu sampai di sana dia dikasih tugas untuk merawat seorang ibu yang hanya hidupnya duduk di atas kursi roda. Dia kena sakit parah, mungkin kanker, yang konon menurut kisahnya, beritanya sudah divonis oleh dokter sekitar 3 bulan lagi hidupnya. Menurut perkiraan medis kedokteran, paling lama 3 bulan dia akan meninggal karena penyakitnya yang parah ini. Lanjut cerita sahabat. Suatu ketika pembantunya ini yang TKW dari Indonesia, ada semacam perlakuan yang aneh yang dirasakan oleh majikannya. Setiap kali masuk kamar mandi, dia lama dalam kamar mandi, lama. Dan setelah diselidiki oleh majikannya, kadang dia menangis dalam kamar mandi. Ada apa gerangan? Berhari-hari, mungkin sebulan 2 bulan, begitu terus. Setiap dia masuk kamar mandi lama dan menangis. Suatu ketika majikannya penasaran dan dia akan bertanya kepada pembantu yang merawatnya ini, "Sini kamu, saya akan bertanya sesuatu. Ada apa ya Tuhan? Saya perhatikan kamu selama ini, baru 1 bulan kamu di sini, kamu sering masuk kamar mandi dan lama dalam kamar mandi, dan setelah itu saya dengar kamu kayak bersedih menangis. Ada apa gerangan? Coba katakan sama saya." Ini majikan yang sakit ini, yang sakit bertanya. Dia bilang, "Terus terang Tuhan, saya kesini itu karena desakan ekonomi. Sebenarnya saya baru 2 minggu melahirkan anak bayi saya. Karena desakan ekonomi, saya terpaksa terbang ke sini untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang. Jadi bayi itu masih merah saya tinggalkan, masih orok. Jadi setiap saya masuk kamar mandi itu, saya ingin mengeluarkan air susu saya yang mungkin tertahan, tidak pernah keluar. Jadi dia sakit, saya merasa sakit, saya kasih keluar. Dan setelah saya keluar, saya mengingat bayi saya yang masih merah saya tinggalkan. Saya bersedih, ya Tuhan." Majikannya kaget. Subhanallah. Begini saja katanya. Majikannya ini kan dia pikir mungkin umur saya tinggal lama lagi, saya akan berbuat baik. Sebelum saya meninggal, saya akan berbuat baik kepada sesama, kepada yang membutuhkannya. Jadi begini saja. Kamu pulang, saya kasih kamu uang, anggaplah kontrak kamu selesai, karena ini kontraknya 2 tahun. 2 tahun tapi belum selesai, baru berapa bulan. Pulanglah kamu, anggaplah kontrak yang selesai, kontrakmu 2 tahun saya bayar penuh, kamu pulang. Lebih penting itu bayimu yang kamu urus daripada saya. Saya bisa mencari orang lain untuk menggantikanmu. Dan bayimu itu tidak ada seorang pun yang bisa menggantikanmu, kau harus menyusui dia. Saya itu dikasih lah, mungkin bagi saya sekitar 50 jutaan lah selama kontrak 2 tahun itu. Dia kasih. Pulanglah katanya, anggaplah selesai. Suatu waktu kalau bayimu sudah sehat, sudah besar, kamu bisa kembali ke sini. Pulanglah TKW itu ke Indonesia. Setelah dia pulang, yang pasien kanker tadi ini yang divonis tinggal 3 bulan lagi umur dia akan meninggal, dia kembali ke dokter pribadinya, dokter kanker. Dia cek. Setelah dia diagnosa penyakitnya, dokter agak sedikit heran. "Ada apa ya Pak? Ada apa ya Bu? Kok ini penyakit kamu kayaknya ada perkembangan ini?"
dia sudah mulai berkurang, tinggal sedikit lagi makan pulih ini. Ada perkembangan yang besar, yang luar biasa, yang saya tidak sangka kenapa bisa secepat ini. Baru sebulan ini, apa yang ibu makan, apa yang terapi apa yang ibu pakai selama di rumah? Kata pasien ini, ibu ini, saya tidak melakukan apa-apa dok, saya tidak terapi apa-apa, saya tidak makan apa-apa, tapi kok penyakit kamu ini hampir sembuh 100%, sudah mulai kurang, tinggal sedikit katanya. Setelah bulan kemudian dia cek lagi, subhanallah, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit kanker tadi yang diponis akan tinggal 3 bulan lagi dia akan meninggal, yang penderita, yang pasiennya ini, alhamdulillah subhanallah, sembuh total. Sampai dokter heran, ada apa ya bu, penyakit ibu ini sembuh total, sudah tidak ada lagi benih-benih kanker ibu, 100% hilang bersih. Ada apa sebenarnya bu? Bilang, saya tidak melakukan apa-apa dokter, saya hanya bersedekah. Diceritakanlah kronologinya, ada pembantunya datang dari kampung, begini diceritakan semuanya, dan saya kasih uang, hamba anggaplah kontrak habis, saya kasih uang sepenuhnya, saya suruh pulang kan untuk anaknya. Cuma itu saya lakukan dokter. Subhanallah, maha benar Allah katanya. Memang di dalam Islam itu bersedekah menyembuhkan penyakit dan memperpanjang umur. Itulah sedikit kisah yang ceritakan, dan kisah nyata ini yang terjadi. Bagaimana dasarnya, bagaimana luar biasanya sedekah, karena memang sedekah memperpanjang umur dan menyembuhkan penyakit. Cukup sekian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya. Kalau sahabat-sahabat suka cerita ini, sahabat bisa like, komen, subscribe, share, dan tak lupa pula tekan lonceng notifikasi biar sahabat tidak ketinggalan video selanjutnya. Cukup sekian sahabat, mudah-mudahan kita masih tetap dalam ridhonya Allah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk berbagi. Amin.